Greenfish Growing the Best dari ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut dari Kabupaten Tanah Karo di Sumatera Utara. Saya Roni Tanumiharja ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman dan kegiatan-kegiatan unik dalam kami membudidayakan tanaman-tanaman yang menghasilkan sayur segar dan buah-buah berkualitas yang biasanya hadir ke rumah Anda masing-masing untuk Anda nikmati dan memberikan rasa bahagia. Hari ini agak khusus temanya karena saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana kami merawat pohon-pohon melon yang sekarang sedang kami budidayakan. Ya, melon-melon berkualitas premium yang mungkin kira-kira sekitar 1 sampai 1,5 bulan lagi akan bisa hadir untuk Anda nikmati sensasi rasa maupun aromanya. Tema kali ini adalah tentang bagaimana metode mengawinkan bunga melon. Nah, mungkin untuk Anda yang belum tahu, ya, cerita ini akan menjadi menarik, ya. Nanti saya akan ajak Anda semua untuk menyaksikan bagaimana prosesnya. Tapi saya ingin mengajak Anda semua dulu untuk melihat ini adalah deretan pohon melon yang sedang memasuki usia produksi, ya. Sedang mulai berbuah dan ada bahkan buahnya yang sudah besar-besar. Tingginya sudah sekitar 2 meter rata-rata, ya. Ini melon dari jenis Intanon, jenis melon berkualitas dari Ridgewan, ya, benih asal dari negeri Belanda. Kita akan tunggu nanti bagaimana sensasi rasanya, ya. Anda boleh menyaksikan bahwa nih sudah mulai ada buah yang cukup besar, ya. Juga di deretan yang lain, nih contohnya, ya. Mungkin dilihat dari atas saja, ya. Dan sementara ini sudah mulai berproduksi, berbuah, kami juga sudah menyiapkan generasi berikutnya. Ini adalah pohon-pohon melon yang lainnya yang usianya lebih muda, ya. Baru sekitar sepinggang saya, berusia sekitar 1 bulan sejak disemai, ya. Nah, kita menyaksikan bahwa pohon melon ini nantinya akan panen hanya 1 kali saja. Jadi itu sebab kenapa melon itu boleh dibilang ditunggunya dengan sangat gairah yang luar biasa, karena dia hanya berbuah 1 kali saja. Dan kami mencoba membatasi jumlah buah hanya 1 sampai 2 buah saja per pohon. Padahal pohon melon ini kalau dibiarkan bisa menghasilkan buah yang banyak, bisa puluhan, ya. Karena di setiap ketiak daun akan muncul calon-calon bakal buah yang kalau dibiarkan nanti akan memenuhi 1 pohon melon ini, ya. Namun untuk menjaga kualitas kami berkomitmen hanya menyisakan 1 sampai 2 buah saja per pohon dengan harapan ukurannya akan optimum, ya. Kualitas rasanya juga baik, ya. Kemudian juga aromanya akan sangat harum, ya. Jadi ini merupakan sebuah penantian yang menurut kami ini agak membuat orang penasaran. Jadi barangkali untuk Anda yang penasaran pengen tahu rasanya, nanti boleh menantikan melon-melon ini dipanen sekitar 1 sampai 1,5 bulan lagi dari sekarang, ya. Jangan lupa mulai pre-order, barangkali nanti tim marketing kami akan membuka ini sekitar 2 atau 3 minggu kemudian, ya. Baik, kembali kepada fokus utama, bahwa saya ingin mengatakan bahwa pohon melon itu unik dari sisi bagaimana dia melakukan reproduksi. Kenapa? Karena dia mempunyai 2 jenis bunga, ya. Ada bunga betina, ada bunga jantan, yang nanti akan saya coba tunjukkan apa perbedaannya. Oke, kita menuju satu tempat di mana ada sekumpulan pohon melon yang sudah sedang bersiap untuk berbuah. Sengaja saya tidak melakukan proses penyerbukan sebelumnya, karena saya ingin mengajak Anda menyaksikan sensasinya, bagaimana menariknya mengawinkan bunga melon. Boleh dibilang hari ini saya akan menjadi penghulu dalam sebuah perkawinan massal, ya. Oke, ini ada 1 pohon melon yang usianya sudah memasuki usia produktif. Lihat, pohon melon itu memerlukan rambatan, ya. Kami menggunakan tali, apa yang disebut tali ajir ini, untuk supaya pohon melon ini bisa tumbuhnya vertikal. Nah, Anda bisa menyaksikan kalau kita tidak urus 2-3 hari saja, dia akan tumbuh ke samping, ya, karena dia di alam bebas cenderung pohon melon ini tumbuhnya
menjalar di atas tanah. Ya. Cuma kalau kita biarkan seperti itu, biasanya buah itu kualitasnya akan menjadi tidak baik karena ada risiko terkena gangguan-gangguan serangga, hewan melata dan sebagainya. Jadi, dalam budidaya melon di dalam greenhouse ini, kita akan membuat melon ini tergantung, ya. Salah satu yang kami akan lakukan adalah biasanya kita melakukan perawatan agar pohon ini, ya, bisa tetap tumbuh vertikal seperti ini. Ya. Selesai, ya. Dia sudah menjadi cantik lagi. Satu lagi nih, ya ini kita sebut membantu arah rambatan dari pohon melon. Iya, seperti ini. Ya, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai patah ya. Oke, ini mungkin saya lewati dulu. Oke. Ya, demikian seterusnya. Oke. Nah, kalau diperlukan, Anda juga bisa menggunakan apa yang disebut klip. Ya, ini ada klip khusus yang memang dirancang untuk membantu tanaman bisa merambat dengan baik. Ya, ini klipnya. Ya, kita letakkan untuk memegang pohon melon yang kalau diperlukan supaya dia tidak jatuh lagi ke bawah. Seperti ini. Ya, ya, jadi dia akan tetap nanti vertikal. Ini ada satu lagi. Ya, orang ini masih mudah, tanpa klip bisa kita lakukan. Iya, seperti ini. Ya, itu salah satu rutinitas kami merawat pohon melon. Jadi benar-benar apa yang kami lakukan ini semaksimal mungkin membuat tanaman ini nyaman, tumbuhnya teratur, ya, nutrisi dan makanannya dijaga dengan baik. Tujuannya cuma satu, menghasilkan buah-buah melon premium berkualitas yang nanti cepat atau lambat akan sampai ke tangan Anda untuk Anda nikmati sensasinya. Oke, sekarang ini ada satu pohon melon dewasa yang sudah memasuki proses untuk yang kita sebut reproduksi, ya, untuk berkembang biak melalui buah-buah yang akan dihasilkan. Apa beda bunga jantan, bunga betina? Oke, kita lihat satu pohon melon ini. Pertama, kita pelajari dulu anatomi bentuk tanaman. Ini yang kita sebut batang utama. Ya. Batang utama menerus vertikal. Ini juga batang utama, batang utama, batang utama sampai ke pucuk. Ya, ulangi. Batang utama adalah batang yang tumbuh vertikal seperti ini. Ke atas, ya, itu kita sebut batang utama. Sedangkan ini disebut cabang. Ya. Cabang itu muncul di batang utama, biasanya mulainya dari ketiak daun. Ini daun, ya. Ini batang utama, ada daun, lalu ini kita sebut ketiak daun. Muncullah ini yang disebut sebagai cabang atau ranting, ya. Mungkin lebih tepatnya cabang, ya. Batang umana, cabang. Nah, bunga jantan adanya di batang utama. Ini bunga jantan, bunga jantan, bunga jantan, bunga jantan, bunga jantan. Semuanya ada di batang utama. Ciri-ciri bunga jantan yang lain adalah, lihat, ini pangkal batangnya kurus, tidak ada gelembung. Ya, bisa disaksikan, tangkai batangnya kurus, tidak menggelembung. Ya, mohon maaf kalau agak backlight ya, karena ini suasananya memang matahari lagi cukup terang ya. Nah, bunga betina adanya di cabang. Ini batang utama, ini cabang. Lalu muncullah bunga betina di sini. Ya, bisa dilihat dari sini. Ini bunga betina adanya di cabang, dan ciri-ciri lainnya bunga betina tangkai buahnya menggelembung. Nah, ini bisa ya, Anda bisa perhatikan ini gelembungnya. Gelembung inilah yang nanti pelan-pelan akan berubah menjadi calon buah dari buah melon. Ya, saya ulangin. Mungkin boleh saya petik satu bunga jantan. Ini bunga jantan, ya, supaya gambarnya jelas. Lihat, ini ciri-ciri bunga jantan. Tidak ada gelembung. Ya, dia hanya berupa tangkai buah saja yang kecil. Ini bunga jantan. Ya, sedangkan bunga betina, saya ambil bunga betina satu. Yang ini boleh, ya. Ya, ini bunga betina.
Kelihatan bedanya? Jelas ya? Ada gelembung di pangkal batangnya. Nih. Ya. Inilah yang akan nanti pelan-pelan berubah menjadi buah melon. Ya. Jadi jelas, ini saya gabungkan dua jenis bunga. Ini bunga jantan, yang sebelah kiri Anda lihat, bunga jantan tanpa gelembung di pangkal batangnya. Bunga betina yang kanan ada gelembung di pangkal batangnya, ya. Dua jenis bunga ini berbeda, baik bentuknya maupun letaknya. Bunga jantan sekali lagi adanya di di batang utama. Bunga betina adanya di cabang. Nah, dalam proses penyerbukan ini disebut sebagai penyerbukan yang tidak serumah, ya. Karena ada beberapa jenis tanaman juga yang penyerbukannya terjadi di dalam bunga yang sama. Tapi kalau bunga pohon tanaman melon ini ada dua jenis bunga, ya, kelaminnya ada jantan, ada betina. Jadi dia harus dikawinkan, dibantu penyerbukannya, dibantu yang namanya polinasinya. Nah, lalu pertanyaannya, di alam bebas siapa yang membantu? Masa ada orang keliling hutan, keliling di alam bebas untuk membantu itu? Tidak, ya. Jadi alam yang sudah membantunya. Ya. Penyerbukan bunga melon bisa dibantu oleh serangga. Ada serangga, bisa dia kumbang, bisa dia serangga lainnya mencari madu. Ya, otomatis dia datang ke bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina. Contohnya, satu serangga datang ke bunga jantan, ambil madu ke sini. Sambil dia mengambil madu, kaki-kaki dari serangga itu biasanya ada duri-duri halus, ya, yang secara tidak sengaja serangga itu menempelkan serbuk sari dari bunga jantan terbawa oleh badannya di kaki-kakinya itu. Terbang lagi serangganya, cari madu lagi, ada bunga betina, dia masuk ke situ dan tanpa sadar serbuk sari yang dari bunga jantan itu berpindah ke kepala putik dari bunga betina. Dengan demikian proses penyerbukan terjadi tanpa disadari oleh serangga. Ya, di dalam istilah ilmiah itu disebut sebagai simbiose mutualistis. Ya. Hidup berdampingan, saling menguntungkan. Apa keuntungan bagi si serangga? Dia dapat madu, dapat nektar, ya. Sedangkan bagi tanamannya menyediakan madu, tapi sebaliknya dia mendapatkan bantuan dari lebah untuk melakukan proses penyerbukan. Karena kalau tidak terjadi bantuan seperti itu, bunga betina akan rontok dan tidak berhasil menjadi buah. Nah, karena sekarang melon yang kami budidayakan ini berada di greenhouse, ya. Greenhouse itu artinya sebuah bangunan tertutup, atapnya terbuat dari plastik UV, Anda bisa lihat di atas, ya. Transparan, sinar matahari tetap tembus tapi hujan tidak. Dindingnya ada insect net, ya. Serangga tidak masuk tapi angin masih bisa masuk, ya. Sehingga otomatis boleh dibilang ini cukup steril dari intervensi serangga atau hama-hama lainnya, ya. Karena itu tidak terjadi, berarti konsekuensinya adalah kita harus membantu penyerbukan bunga melon. Bagaimana caranya? Ayo kita saksikan. Yang pertama, lakukan penyerbukan di pagi hari, yaitu pukul 8 sampai 10 rentang waktunya. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena saat itulah semua bunga sedang mekar-mekar. Ya. Oke, kita cari bunga betina yang sudah siap untuk dibuahi. Contohnya ini. Nah, ini ada bunga betina, lihat dia munculnya di cabang. Ciri-cirinya pangkal buahnya, pangkal bunganya ada gelembung, ya. Dan saat ini sedang mekar-mekarnya, lihat, sedang terbuka. Cantik, bunga melon itu juga ya, warnanya kuning. Nah, lalu kita cari bunga jantan sebagai sumber dari serbuk sari, ya. Carilah bunga jantan dengan kriteria yang bagus juga, yaitu cari yang besar. Nah, coba kita hunting, ya, walaupun secara prinsip memang bunga jantan umumnya lebih kecil dari bunga betina, ya. Kita cari, oke, saya ada dapat ini. Ini ada bunga jantan, cukup besar, lihat, juga sedang mekar. Nah, ini saya petik. Iya, inilah bunga jantan, lihat tidak ada gelembungnya. Lalu kelopak bunganya saya buang.
seperti ini ya, agar serbuk sarinya bisa membuka dan mudah saya melakukan proses perkawinan. Nah, ini hasilnya. Kelopak bunga sudah nggak ada. Ini bagian kuning di tengah-tengah ini adalah tempat di mana serbuk sari berada. Ya, memang sangat kecil, kita harus agak hati-hati memegangnya. Cari bunga betina yang sudah siap untuk dibuahi. Ini contohnya. Ada gelembung, ada bunganya sedang mekar, ya. Lalu bagian tengah dari tepung sari atau serbuk sari dari bunga jantan ini kita sentuhkan ke tengah-tengah bunga betina, ya. Kita oleskan saja. Mungkin tidak cukup kelihatan, tapi Anda yang penting tahu prosesnya. Dengan harapan serbuk sari di tengah-tengah bunga jantan ini sebagian akan terlepas dan menempel ke putik dari bunga-bunga melon. Ya, dengan demikian perkawinan sudah terjadi. Dan untuk meningkatkan keberhasilan, jangan lupa mengatakan apa? Sah? Sah. Sah, ya. Ulangi sekali lagi. Menarik kan? Ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita cari lagi bunga betina yang siap dibuahi. Nah, ini ada lagi. Ya. Ya. Bunga betina, ada gelembungnya. Mekar. Iya, berarti kita cariin jodohnya lagi. Cari bunga jantan yang cantik. Wah, ini ada bunga jantan cantik. Itu ya. Besar. Ya, ingat bunga jantan sekali lagi tidak ada gelembung di tangkai bunganya. Ya, kita petik. Ya. Beginilah pengorbanan para jomblo, para bujangan untuk demi mendapatkan jodohnya. Ya, dia harus berkorban, ya, laki-laki memang harus berkorban untuk mendapatkan pasangannya, ya. Ini sudah ada tepung sari yang siap untuk membuahi. Tengah-tengah, ya. Dapat jodohnya di sini, bunga betinanya siap menerima tepung sari. Sentuhkan bagian tengah ke tengah-tengah dari bunga betina. Ya, dengan sentuhan halus, jangan kasar, pelan-pelan saja, 2-3 kali sentuhan. Ya, sekali lagi, jangan lupa mengatakan apa? Sah? Sah. Sah, ya. 2 perkawinan sudah terjadi. Kita cari lagi, 1 kali lagi ya. Adakah di daerah sana? Mungkin. Ini tadi sudah, ya. Jangan dilakukan perkawinan lagi ya. Jadi cukup 1 bunga 1 aja. Nah, ini dia. Jodohnya lagi nih bunga betina. Lihat. Ya, sudah ada lagi. Ya, mungkin kita cari bunga jantan lagi. Nah, mana bunga jantan yang besar? Oh, ini ada di dekatnya. Tidak harus dalam satu rumah, satu pohon. Yang penting jenisnya sama, ya, supaya tidak terjadi persilangan genetik. Nah, ini kita buka. Iya. Lihat, ini tepung sarinya. Saya coba dekatkan ke kamera. Tuh ya, bagian kuning inilah tepung sari berada. Ya. Ini bunga betinanya sudah siap kawin, benar-benar sudah membuka diri untuk dibuahi ya. Lihat, ini bagian tengahnya inilah yang menjadi target. Kita sentuhkan dengan usapan ringan. Iya. Selesai. Jangan lupa katakan sah. Sah. Ya. 3 perkawinan sudah terjadi. Nah, Anda bisa membayangkan dari deretan pohon melon yang Anda bisa saksikan ini ya. Kita terus melakukan proses penyerbukan setiap hari dengan bentang jam yang pendek saja. Jam 8 sampai jam 10. Jadi teman-teman kami ketika proses penyerbukan ini sudah harus dilakukan, harus disiplin. Jadi ibaratnya ramai-ramai kami jadi penghulu ya, menyerbuki bunga-bunga melon yang sudah siap dibuahi untuk bisa menjadi buah. Nah, apa yang terjadi kalau penyerbukan itu sukses, perkawinan itu sukses? Bunga betina akan makin menggelembung dan lihatlah hasilnya mulai membentuk buah seperti ini. Contohnya ya. Kalau dia berhasil diserbuki, dia akan terus membesar, pangkal batangnya menggelembung menjadi buah. Ya, saya ambil contoh yang lain. Ya, itu yang sudah kira-kira seminggu diserbuki. Ya, yang lain ini masih agak kecil. Dari gelembungnya kecil mulai membesar seperti ini.
ya, ini pertanda penyerbukan berhasil dan akan pelan-pelan membesar, akan menjadi buah. Ya. Kalau tidak diserbuki, bunga betina nantinya akan gugur. Ini sebagai contoh, ya. Ada juga bunga betina yang akhirnya tidak mendapat pasangan, dia nanti biasanya akan rusak, ya, kuning, gugur. Ya, dia akan mati karena tidak berhasil diserbuki. Nah, kalau sudah ini terjadi, kita tinggal menunggu buah-buah melon, bakal buah itu tadi akan terus membesar. Ya, sekali lagi contohnya ini sudah mulai membesar. Ya, sini, sebelah sini lebih besar lagi. Tuh, ya, ini kelopak bunganya akhirnya mengering. Yang akan berkembang adalah pangkal batang bunga betina menjadi bakal buah. Terus makin membesar seperti ini gradasinya. Ya, dalam kurun waktu sekitar 10 hari akan menjadi seperti ini. Makin besar lagi. Ya. Kemudian 2 minggu kira-kira akan seperti ini. Ya, makin besar. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa buah yang sudah jauh lebih besar di deretan ini. Ya. Ini contohnya. Mulai sebesar lebih dari telur ayam negeri, ya. Lebih besar. Cari yang lebih besar lagi. Ini. Lihat. Udah sebesar bola tenis lebih, ya. Dan lama-kelamaan nanti akan menjadi seperti ini contohnya. Iya. Dan terus membesar. Ini contohnya. Ya. Saat-saat inilah saat yang penuh penantian, penuh gairah, kita menunggu sampai buah ini membesar, masak di pohon, dan siap untuk kami kirimkan ke rumah Anda masing-masing untuk Anda nikmati sensasinya. Ya, kira-kira begitu apa yang kami sebut sebagai perkawinan bunga melon. Nah, lalu dalam proses pembesaran buah ini, apakah dengan demikian tugas kami selesai? Tidak. Ya, masih ada tahapan-tahapan perawatan yang kita sudah lakukan. Nanti mungkin saat panen kami juga akan live lagi, tapi setelah proses penyerbukan berhasil, ada bakal buah, kita juga harus menjaga agar tangkai-tangkai di mana buah itu akan muncul sekarang kita potong. Ya, lihat ini bekasnya. Kalau sudah jadi buah, tangkai yang berikut yang akan menghasilkan buah baru kita potong. Demi apa? Supaya dalam satu pohon melon ini hanya ada 1 sampai 2 buah saja dengan kualitas yang baik. Bunga jantan pun seperti ini, dan bunga betina kalau muncul kita buang. Ya, hanya cabang, batang utama, daun, tempat memasak makanan untuk calon buah. Ya, jadi kita bersihkan. Jadi prosesnya memang cukup panjang, cukup menyita waktu, perlu pakai hati. Ya, jadi kita merawatnya boleh dibilang pakai hati. Demi apa? Demi menghasilkan hasil panen yang maksimal. Saya pikir itu. Saya ingin menyapa dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Saya ingin lihat layar dulu, ya, sambil saya sebelum kami melakukan penutup, ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Iya, dari atas saya scroll dulu untuk Anda yang masih live, ya. Ya, ada Putu Sukmana, ada Henny Leo, ada Jesslyn Tania, terima kasih sudah join, ada Ade Devi, ada Cipcin, ada Novita, ya, dan sebagainya. Saya coba lihat saja ada yang bertanya atau tidak, ya. Ya, ada Syehan, halo juga. Setia Hidroponik Pemalang hadir, terima kasih. Olivia Kristiani, Lady Wulur, Cecelia, dan sebagainya, ya. Lalu ada Adis, Steve, Syehan, dan Mbak Bim. Ya, ini nama-namanya kadang-kadang saya agak susah membacanya, mohon maaf, ya. Saya lihat saja siapa yang ingin bertanya, ya. Tapi pada prinsipnya itulah yang sudah kami coba lakukan demi menghasilkan buah-buah melon yang baik, yang cepat atau lambat bisa Anda order sebagai sebuah buah kualitas premium
ya, bukan hanya karena rasanya, bentuknya, tapi kami merawatnya dengan hati. Iya, gitu ya. Kira-kira begitu. Ada Hung Tata, Alfi, dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Nih lihat, Anda barangkali kalau mau baper bareng saya, ada calon buah yang masih bermunculan. Ya, ini kalau sudah begini, sudah ada bakal buah di bawah, ya. Biasanya calon-calon buah ini akan kita potong, ya, bunga jantan maupun bunga betina. Jadi bapernya juga baper yang agak-agak memakai hati, ya. Bayangkan dari semua buah yang mungkin muncul, kita hanya sisakan yang muncul di batang atau di ketiak daun ke-8 sampai ke-12. Dari 5 kandidat, kalau sudah sebesar telur, hanya disisakan maksimal 2. 3 yang sudah jadi sebesar telur harus kita buang. Ya, betapa kita nggak main-main soal menjaga kualitas. Ya, kira-kira begitu. Warna juga, ini juga salah satu indikasi bahwa melon yang kita tanam ini tidak menggunakan pestisida. Ya, jadi kita menjaganya pakai hati. Jadi dalam greenhouse salah satu tujuannya adalah mencegah serangga atau hama pengganggu. Ya, Anda bisa lihat cantik ini. Wow. Ya. Ini juga. Nah, ini paling enak sebenarnya angle-nya ngelihat dari bawah. Ini saya merelakan diri merangkak, ya, supaya Anda bisa menyaksikan deretan bunga melon itu, buah melon sudah mulai membesar satu persatu. Ini yang nggak lama lagi, sekitar 1 bulan lagi, Anda untuk bisa order untuk mendapatkannya. Ya, itu. Nah, iya, ini salah satu yang sudah besar. Dan juga deretan yang lain di sana. Iya. Saya pikir itu. Saya mau menyapa. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya pikir ini banyak kan ada penikmat. Cahaya Hidropom. Nanti upload ulang videonya. Iya. Saya akan upload nanti di IGTV untuk share. Dan Anda bisa ulang-ulang untuk melihatnya berkali-kali, ya. Baik. Saya ingin mengakhiri live kita kali ini dari kebun Greenfish di Tanah Karo, Sumatera Utara, ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Ya, kami berharap konten live kali ini cukup bermanfaat. Dan nantikan live-live berikutnya pada kesempatan yang lain. Ya, salam hijau dari kebun Greenfish, growing the best.